Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Hygiene Industri akan membahas mengenai kebakaran pabrik korek api di Binjai. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Siska Hairani, Galuh Putri Kusuma Astuti, Mariono, dan Marsha Kamila Safitri. Telah terjadi kebakaran pabrik korek api di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kebakaran tersebut terjadi pada Jumat 21 Juni 2019 sekitar pukul 12 siang. Tragedi itu menewaskan 30 orang termasuk 5 anak-anak. Penyebab dari kebakaran tersebut adalah pemantik korek api gas yang cacat atau tak layak pakai pada saat uji coba, dibuang sembarangan hingga tabungnya pecah dan mengenai korek api yang sudah jadi. Saat kejadian, seluruh korban tidak bisa menyelamatkan diri karena pintu keluar dikunci oleh mandor dan terdapat teralis besi. Pabrik tersebut memang sering dikunci pada saat perakitan korek api. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi pencurian. Berdasarkan hasil investigasi dari keterangan pekerja yang selamat, mereka bekerja untuk merakit korek api. Setelah memasang pemantik, produk itu langsung dicoba. Jika api terlalu besar, maka dikecilkan. Sebaliknya, jika terlalu kecil, api dibesarkan. Apabila api telah normal, maka korek api siap dipakai dan dikemas. Namun, apabila terdapat barang yang gagal, akan langsung dibuang ke sembarang tempat. Dan jika terjadi kebakaran kecil, akan langsung diinjak. Pabrik korek api tersebut memang memiliki sistem keselamatan kerja yang minim. Didukung pula oleh data yang dihimpun oleh reaktor.co.id, para pekerja di pabrik itu pun selama ini belum dilengkapi dengan APD yang memadai serta belum diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Lokasi dan kondisi pabrik yang merupakan kategori industri rumahan jelas terlihat tidak memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Industri korek api gas yang menggunakan bahan baku yang mudah terbakar perlu prosedur dan peralatan khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menurut Peter, dalam bukunya yang berjudul Current Diagnosis and Treatment, Occupational and Environmental Medicine, yang berisikan tentang The Duty to Anticipate Health Hazard in the Workplace is relatively new addition to the industrial hygiene tradition. Responsibility for recognition, evaluation, and control. It is heavy but necessary burden. Tugas untuk mengantisipasi bahaya kesehatan di tempat kerja itu adalah beban yang berat, tapi perlu dilakukan. Nah, jadi antisipasi itu sendiri merupakan upaya memperkirakan potensi bahaya kesehatan kerja yang bisa timbul dari dalam atau dari tempat kerja dengan menggunakan strategi tertentu. Bentuk antisipasi dalam kejadian ini menurut kelompok kami yaitu ada 4. Yang pertama, untuk tempat usaha minimal harus memiliki apar yang ditempatkan yang memenuhi syarat. Yang kedua ada hidran. Hidran ini sangat perlu ada di setiap industri besar yang ditempatkan yang strategis. Apabila terjadi kebakaran dapat mempermudah damkar untuk memperoleh air. Yang ketiga ada instalasi alarm kebakaran otomatis seperti smoke detector dan heat detector. Yang terakhir ada titik panggil manual dengan cara memecahkan kaca pengaman lalu ditekan tombolnya. Selanjutnya adalah rekognisi. Sebelumnya kita harus tahu apa itu rekognisi. Rekognisi atau pengenalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengenali suatu bahaya agar lebih terperinci dan komprehensif dengan menggunakan metode yang sistematis, sehingga dihasilkan suatu hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah tujuan dari rekognisi. Tujuannya yang pertama adalah mengetahui karakteristik suatu bahaya secara menyeluruh, kedua mengetahui sumber bahaya dan area yang berisiko, ketiga mengetahui proses kerja yang berisiko, dan yang keempat adalah mengetahui berapa pekerja yang terpapar risiko bahaya. Rekognisi dapat dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan Job Safety Analysis atau JSA. Job Safety Analysis adalah suatu kajian sistematis dan bertahap terhadap semua potensi kejadian berbahaya yang terdapat di tiap langkah kerja untuk dapat menentukan berbagai tindakan pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari kejadian berbahaya tersebut selama proses persiapan dan pelaksanaan suatu pekerjaan. Kita langsung ke identifikasi masalah menggunakan JSA. Yang pertama adalah mengangkut botol korek api yang bisa memberikan potensi bahaya, yaitu bahaya ergonomi. Lalu upaya pengendaliannya itu adalah dengan menyediakan hand truck untuk membawa botol korek api yang rawan pecah dan rawan meledak.
Lalu yang kedua adalah urutan kerja memasukkan cairan butana ke dalam botol korek api dengan potensi bahayanya yaitu tergores, iritasi, keracunan bahan kimia, pusing dan sesak nafas. Lalu untuk upaya pengendaliannya yaitu dengan memasang tanda bahaya, memperbanyak ventilasi, tidak menggunakan jendela berjeruji besi, mengganti prosedur pengisian cairan dengan mesin otomatis dan penggunaan APD berupa masker dan pelindung tangan. Selanjutnya adalah perakitan korek api dengan potensi bahaya yaitu tergores, terluka, dan low back pain. Dengan pengendaliannya adalah mengganti prosedur perakitan korek api dengan bantuan mesin, memperbaiki waktu kerja, penggunaan masker dan pelindung tangan, dan juga penyediaan P3K. Untuk urutan yang keempat adalah pengujian nyala api dengan potensi bahaya yaitu kebakaran, meledak, dan melepuh. Upaya pengendaliannya adalah membuat SOP mengenai perakitan korek api, menyediakan tabung pemadam kebakaran, menyediakan pintu darurat dan alarm bahaya, dan juga menyediakan alat P3K. Yang terakhir adalah pekerjaan pemasangan pemantik dengan potensi bahaya, terjepit, dan low back pain. Upaya pengendaliannya yaitu mengganti prosedur dengan mesin otomatis, pengaturan waktu kerja, dan penggunaan pelindung tangan. Step selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tahap penilaian terhadap lingkungan kerja dengan dilakukannya pengukuran, pengambilan sampel, dan analisis laboratorium. Evaluasi memiliki tujuan. Yang pertama adalah mengetahui tingkat risiko. Yang kedua adalah memastikan area kerja aman. Ketiga adalah mengetahui hazard lebih spesifik. Yang keempat adalah mengetahui besar pajanan pada pekerja. Yang kelima adalah mengevaluasi upaya pengendalian. Kebakaran pada pabrik korek api di Binjai terjadi pada Jumat 21 Juni 2019. Penyebab kebakaran tersebut adalah pekerja refleks melemparkan korek api yang sedang menyala mengenai tangan ke atas meja yang penuh dengan korek api. Evaluasi yang dilakukan adalah mengukur paparan gas dalam ruangan menggunakan gas detektor sebelum pekerja memasuki ruangan tersebut. Selanjutnya adalah tahap pengendalian. Yang pertama adalah eliminasi. Pada tahap ini tidak mungkin dilakukan karena sumber bahaya utama merupakan proses utama atau bahan utamanya. Selanjutnya adalah substitusi, yaitu yang pertama mengganti tempat penyimpanan korek api ke tempat yang lebih aman. Yang kedua adalah mengganti pekerja di bawah umur menjadi pekerja yang sudah. Selanjutnya adalah engineering control, yaitu membuat jalur evakuasi bagi pekerja apabila terjadi kebakaran. Yang kedua adalah tidak mengunci atau memasang tali besi pada pintu atau jendela. Yang ketiga adalah membuat sistem proteksi terhadap kebakaran. Yang kelima adalah memperbanyak ventilasi. Selanjutnya adalah administrative control. Yang pertama adalah membuat SOP. Yang terakhir